Keluarga yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita berdoa. Tuhan Allah, di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa atas perjalanan waktu, terpujilah Engkau. Kasih-Mu begitu besar bagi kami. Kau anugerahkan hari baru untuk kami, tapaki dengan segala aktivitas kami. Kami memulaikan hari baru ini dengan membaca Alkitab. Roh-Mu yang kudus berkuasa atas kami. Firman diberitakan, kami hidup di dalamnya. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Renungan harian keluarga kita hari ini, Rabu 28 Juni tahun 2023. Firman Tuhan dari surat 1 Petrus 2 ayat 5 demikian. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Tema renungan harian keluarga kita hari ini adalah jadilah batu hidup bagi pembangunan iman. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kepercayaan tempo dulu orang Minahasa tentang pohon besar, batu besar dianggap memiliki kekuatan gaib atau dinamisme. Anggapan batu besar bisa memberi apa yang manusia cari dan butuhkan, sehingga batu besar itu dijadikan tempat penyembahan. Legenda di tanah Minahasa cerita tentang batu Pinabetengan. Sesungguhnya batu itu menjadi tanda peringatan para leluhur Minahasa. Watu Pinabetengan dalam bahasa Toun Tembuan berarti batu tempat pembagian 9 subetnis Minahasa, meliputi suku Toun Tembuan, Tombulu, Tonsea, Tolour, Tonsawang, Pasan, Ponosakan, Bantik, dan Siau. Merupakan tempat berunding mengenai semua masalah yang dihadapi. Kecenderungan orang beranggapan batu itu bisa memberi jawaban semua persoalan yang dibutuhkan orang, yakni harta, jabatan, dan kedudukan, dan lain-lain. Oleh karenanya, masih ada orang datang ke tempat itu dengan ritual-ritual yang dipercayai batu itu dapat menjawab banyak hal, seakan-akan batu itu hidup. Sebagai orang percaya, Yesus Kristus digambarkan sebagai batu hidup, sungguh menjamin kehidupan dan keselamatan umat. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, pembacaan hari ini meyakinkan umat Kristen di masa itu bahwa orang percaya kepada Yesus Kristus sebagai batu penjuru akan menjadi batu-batu yang hidup. Suatu rumah rohani gambaran umat Allah sebagai bait Allah. 1 Korintus 3 ayat 16-17, Efesus 2 19-22, Wahyu 3 ayat 12. Pembangunan suatu rumah rohani, gereja dilihat memiliki kemuliaan yang melampaui kemuliaan bait Allah orang Yahudi. Imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sehingga bagi orang percaya, pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib merupakan kurban yang menggantikan kurban-kurban umat Yahudi sebagai pintu pembuka jalan ke tempat yang maha kudus. Dari pengorbanan ini, orang yang semula berdosa sekarang dapat mempersembahkan kurban berkenan kepada Tuhan Allah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, firman hari ini mengajak keluarga Kristen menjadi batu-batu hidup yang dapat membangun rumah rohani keluarga, sehingga kita bertumbuh dan berbuah dan batu hidup yang berpusat pada Yesus Kristus. Pembangunan yang tidak hanya fokus pada rumah rohani secara fisik atau gedung gereja, tetapi terutama dan terpenting di rumah rohani itu akan menghasilkan generasi gereja kuat dan tangguh, tidak mudah dikalahkan oleh dunia. Sebagai wujud
persembahan rohani umat kepada Tuhan Allah dalam Yesus Kristus Juru Selamat kita. Hendaklah orang Kristen menjadi seperti batu hidup yang dibangun menjadi sebuah rumah rohani dan imamat yang kudus, supaya mempersembahkan persembahan rohani yang berkenan kepada Tuhan Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus. Amin. Mari berdoa. Ya Yesus Kristus, tuntun dan mampukan kami umat-Mu untuk dapat menjadi batu hidup bagi pembangunan rumah rohani. Amin.